Shalom saudara kekasih, kembali lagi kita berjumpa pada Jumat 9 Desember 2022. Kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan judul Growing in Grace, Glowing in the Gospel. Saya mengucap terima kasih kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Ia sudah memberikan kekuatan kepada saya untuk melayani Dia, dan saya malah dilimpahi dengan rahmat Tuhan kita. Ia memberikan kepada saya kemampuan untuk percaya kepadanya dan mengasihi sesama manusia. Sungguh benar perkataan ini, sebab itu patutlah diterima dan dipercayai sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan sayalah orang berdosa yang paling jahat. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Bacaan harian 1 Timotius pasal 1 sampai dengan pasal 3. Dalam suratnya yang pertama, Rasul Paulus menyampaikan beberapa nasihat dan kata-kata motivasi bagi Timotius. Sebagai seorang hamba Tuhan yang memulai panggilan pelayanannya karena kasih karunia Tuhan, maka Rasul Paulus boleh menguatkan Timotius, hamba Tuhan yang masih muda. Paulus mengawali suratnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang boleh menguatkan serta mempercayakan pelayanan pemberitaan Injil kepadanya. Hal ini terjadi bukan berdasarkan perbuatan atau jasa-jasanya selama ini. Justru hidupnya yang dahulu sangatlah bertolak belakang dengan apa yang dialami setelahnya. Paulus yang dahulu adalah seorang penghujat dan penganiaya jemaat Tuhan, tapi yang akhirnya ditangkap oleh Tuhan hanya karena kasih karunia Tuhan yang membuat Paulus bertumbuh. Selanjutnya, ia boleh memberitakan Injil kasih karunia kepada orang-orang lain yang belum mengenal Kristus. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk terus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Karena Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, setiap orang percaya serta menolong kita untuk menaati Dia serta melaksanakan kehendak-Nya. Itulah mengapa Paulus sangat menghargai kasih karunia yang boleh ia terima dan dialami dalam hidupnya. Sebab itu dengan penuh keyakinan Paulus menyatakan berita Injil kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadanya, bahwa berita salib yaitu Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa adalah benar dan layak untuk diterima oleh orang-orang yang percaya kepada Allah. Karena Injil kasih karunia yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya yang juga menyelamatkan Paulus, sehingga ia pun boleh bermegah tentang pelayanannya bagi Allah hanya di dalam Kristus. Paulus merasa bahkan ia adalah orang yang berdosa yang paling jahat, tetapi Paulus buktikan dengan terus bertumbuh dalam kasih karunia dan alami kemuliaan karena Injil Kristus. Dengan merenungkan karya Tuhan dalam hidup kita, bersyukurlah atas kasih karunia Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita saat ini dan beritakan Injil kasih karunia ini bagi orang yang belum percaya dan menerimanya. Tuhan yang beri kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya sebagaimana Paulus. Refleksi, pernahkah saudara mengingat kehidupan saudara yang dahulu dibandingkan dengan kehidupan saat ini? Adakah hal-hal atau perubahan yang saudara alami yang bisa saudara syukuri hari ini? Mari kita berdoa. Biarkan aku terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, Tuhan. Dan aku mau alami kemuliaan Injil yang telah menyelamatkanku dan juga orang-orang berdosa yang perlu Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Power statement, growing in grace, glowing in the gospel. Tuhan Yesus memberkati.